welcome back. Berjumpa lagi dengan teman rebahan. Gimana kabar kalian? Sehat terus ya? Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan pembahasan tentang kehidupan guru sihir di dunia lain. Bagi yang baru mampir, silahkan like dan klik tombol subscribe-nya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian di video ini ataupun di video sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Awal cerita dimulai yang dimana Ellen, Will, dan Tuan Putri bertemu di tengah hutan. Nah, teman-teman, di sini Will berkata kepada Tuan Putri, pertama-tama mengenai Perdana Menteri yang kau awasi itu. Sebenarnya dia itu palsu. Dia yang sekarang adalah penyihir yang menyamar sebagai Perdana Menteri. Ellen yang mendengar hal itu pun merasa terkejut. Lalu Ellen bertanya, "Hah, bagaimana mungkin?" Tuan Putri yang mendengar perkataan dari Will mengatakan, "Itu berarti musuh telah menyelinap." Will kembali menjelaskan dengan mengatakan, "Ya, Perdana Menteri itu memiliki banyak wewenangnya, karena posisi itu adalah posisi yang tertinggi di kerajaan selain raja dan ratu. Karena itu, dia jadi sangat mudah untuk menjatuhkan kerajaan ini. Misalnya adalah, jika dia mengirim kesatria untuk melakukan ekspedisi, akan lebih sedikit yang menjaga ibu kota jadinya. Dan akan lebih mudah juga bagi musuh untuk menyerang ibu kota kerajaan." Putri Selena yang mendengar perkataan dari Will bertanya dengan mengatakan, "Bagaimana mungkin perkataan kamu itu tadi benar? Para kesatria tadi pun sedang melakukan ekspedisi di bawah perintah Perdana Menteri. Tapi, bagaimana kamu tahu hal seperti itu? Tentang ekspedisi, hanya orang-orang yang dekat dengan Perdana Menteri saja yang tahu tentang itu." Will berkata kepada Tuan Putri bahwa itu adalah rahasia. "Jadi apa kau sekarang sudah percaya kepadaku?" Putri Serena ragu dan melihat ke arah Ellen. Ellen yang melihat sang putri tersenyum setelah melihat Ellen. Putri Selena kini mulai mempercayai dengan perkataan Will. Lalu Putri Selena pun bertanya, "Di mana Perdana Menteri yang sebenarnya?" Mendengar hal itu, Will menjawab bahwa Perdana Menteri yang sebenarnya sudah mati. Mendengar jawaban dari Will membuat Putri Selena menjadi sedih. Putri Selena pun berkata, "Ternyata begitu." Lalu, Putri Selena mulai semangat sembari berkata bahwa kita tidak bisa hanya berdiam diri saja. Will pun tersenyum melihat Putri Selena kembali bersemangat. Will berkata dalam hati, "Seperti yang diharapkan, dia adalah seseorang dengan kemauan yang kuat. Aku bisa merasakan perasaannya untuk kerajaan ini." Tuan Putri Selena pun kembali berkata, "Apa kau berencana untuk menyelamatkan kerajaan ini? Dan apakah kerajaan ini akan terselamatkan jika aku setuju untuk bekerja sama denganmu?" Mendengar itu, Will pun menjawab, "Iya, tentu saja." Ellen juga berkata kepada Putri Selena bahwa Will benar-benar luar biasa. Dia adalah orang yang membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mendengar itu, Putri Selena pun tersenyum lalu berkata bahwa Will jadi terlihat mirip dengan Ellen. Mendengar perkataan Putri membuat Ellen menjadi kebingungan. Di sisi lain, Will yang melihat mereka yang berbincang-bincang membuat tekad Will menjadi kuat. Setelah berbincang langsung dengan Putri Selena, Will bertekad untuk melindungi Putri Selena dan Will tidak akan membiarkan Putri Selena mati. Lalu Will berkata kepada mereka bahwa selanjutnya, "Aku akan membicarakan tentang rencana selanjutnya untuk melawan segala sesuatu yang akan terjadi sekarang. Dan kita akan menyelamatkan kerajaan Celica." Ellen dan Putri Selena yang mendengar perkataan dari Will pun menjadi bersemangat. Tidak lama kemudian, kerajaan Celica di ibu kota kerajaan, yang dimana Will berada di sebuah gang kecil. Nah guys, di sini sekarang Will akan memulai keributan. Lalu Will mensumon roh spirit yang bernama Jin. Will berkata kepada spirit tersebut dengan mengatakan, "Hancurkan bangunan-bangunan sekitar sini," sambil memperhatikan sekitarnya. Jangan sampai ada yang terluka. Mendengar perkataan dari Will, Jin itu pun menjawab bahwa dia mengerti. Setelah mendengar perintah dari Will, Jin langsung bergegas pergi meninggalkan Will di tengah keramaian kerajaan ibu kota Celica yang dimana Jin berada. Salah satu warga yang melihat hal itu pun bertanya, "Apa itu?"
Lalu jin segera bersiap-siap untuk melancarkan sebuah serangan. Para warga yang melihat hal itu segera berlari menyelamatkan diri sembari mengatakan, "Itu adalah seekor beast. Segera melarikan diri," ucap mereka. Melihat para warga yang sedang berlari menyelamatkan diri, jin bertanya dalam hati, apakah para warga sudah pergi?" Setelah jin memastikan tidak ada lagi warga yang tersisa, jin pun segera melancarkan serangannya dan segera menghancurkan bangunan-bangunan sekitar. Will yang melihat hal itu pun berkata, "Kerja bagus, Jin. Teruskan dan pergi ke tempat lain juga." Jin yang mendengar perkataan dari Will pun menjawab, "Dimengerti." Jin langsung bergegas pergi ke tempat lain, sedangkan Will melarikan diri dengan berhati-hati agar dirinya tidak ketahuan. Jika tidak akan ada artinya menyebabkan keributan ini. Setelah itu, jin segera pergi ke tempat lainnya. Sedangkan para warga yang melihat seekor beast segera pergi melarikan diri. Lalu jin segera melancarkan serangan dan menghancurkan bangunan di sekitar. Namun, tiba-tiba terdengar suara jeritan seseorang. Jin yang mendengar hal itu pun seketika terkejut dan ternyata suara jeritan tersebut berasal dari seorang anak kecil. Mendengar hal itu, jin segera mendatangi suara tersebut sembari berkata, "Ternyata ada seseorang yang tidak berhasil melarikan diri." Dan anak itu pun terkejut dikarenakan ia selamat dari reruntuhan bangunan tersebut. Anak kecil tersebut segera membuka matanya dan ia melihat sosok Beats di hadapannya. Salah satu warga yang melihat hal itu segera berteriak mengatakan, "Apa yang kamu lakukan? Cepat pergi dari situ." Anak kecil itu pun segera pergi meninggalkan Beats tersebut. Lalu seseorang berteriak mengatakan, "Hentikan, dasar Beats jahat. Sekarang kami sudah ada di sini. Jika kami tidak akan membiarkanmu melanjutkan perbuatan yang jahat itu." Nah guys, ternyata yang mengatakan perkataan tersebut adalah 3 penyihir itu. Ya bisa juga dibilang penjaga kota kerajaan. Tapi Mimin kurang tahu juga yang mana yang benar. Nah, 3 penyihir tersebut segera bersiap-siap melancarkan serangan sembari berkata, "Panah api." Jin yang melihat serangan tersebut segera membalas serangan itu dengan skill anginnya. 3 penyihir tersebut yang melihat hal itu pun terkejut, lalu Jin segera pergi dan menghilang dari kerajaan Celica. Melihat hal itu, salah satu teman dari 3 penyihir tersebut pun berkata, dia menghilang. Apa yang sedang terjadi? Sedangkan Will yang melihat kejadian tersebut mengatakan, "Terima kasih Jin, aku berhasil menyebabkan keributan berkat dirimu. Sekarang aku jadi bisa melanjutkan ke rencana berikutnya." Nah guys, cukup sekian dulu untuk pertemuan dari episode kali ini. Semoga kalian suka. See you next video and bye-bye.